Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan, syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah Muhammad SAW. Kita berharap syafaat yaumil akhir. Saya Razman Arif Nasution alias Dr. Ran, baru saja selesai melaksanakan aktivitas mandi, kemudian saya sholat. Karena saya bolak-balik ya dari Jakarta, Medan, Pekanbaru, Batam, terus Padang Sidimpuan, saya selalu jamak. Kadang saya jamak takhir, kadang saya jamak takdim. Dan itu boleh secara agama Islam. Setelah itu saya biasanya baru membuat postingan, dan itu biasa saya lakukan dengan bersarung, kadang pakai t-shirt atau kemeja seperti ini dengan peci dan atau kopiah. Yang menjadi ciri khas saya bukan karena saya pencitraan, bukan. Nah, oleh karena banyaknya WA, chattingan, DM, telepon, SMS, mulai dari kemarin sampai dengan saat ini. Pertama saya komentari, saya terima kasih kepada puluhan pengacara. Kalau saya bilang 100 terlalu banyak, tapi di atas 50 orang yang sudah WA, telepon, baik melalui telepon seluler biasa atau WhatsApp, yang menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum saya, mulai dari yang senior sampai yang junior. Dan saya apresiasi, dan semua itu sedang dalam pertimbangan saya. Tetapi saat ini saya sudah punya kuasa hukum dari organisasi saya, yaitu Pradi Bersatu, dan saya juga sebagai seorang lawyer. Bagaimana mungkin saya membela orang lain? Saya nggak bisa bela diri saya sendiri. Sedangkan ajaran agama mengatakan la dororo wa la dororo, to be or not to be. Kalau orang ingin menghancurkan kau, mau bunuh kau, bunuh duluan. Kalau itu sudah darurat. Saya sedang pertimbangkan apakah yang saya alami ini sebuah kedaruratan atau tidak. Tapi yang pasti ini adalah hal yang biasa-biasa saja, santai-santai saja, dan aman-aman saja. Nah, karena itu sekali lagi saya terima kasih, dan biarlah nanti pada waktunya saya akan bicara ke media dengan terang benderang, mulai dari A sampai Z perjalanan proses kuasa saudara Iklim Aprilia atau Iklim Hakim kepada kantor hukum Ran Law Firm yang saya pimpin. Dan proses pemeriksaan klarifikasi, undangan, proses pemeriksaan sebagai saksi, lidik, pemeriksaan sebagai saksi, sidik, sampailah hari Minggu kemarin. Saya sudah tahu duluan, saya santai-santai aja. Minggu kemarin saya telepon Kanit yang juga penyidik Cyber Bareskrim Mabes Polri, saudara AKBP Dodi Haryansa, yang mengatakan bahwa hasil gelar setelah konfrontir tetapkan 2 tersangka, yaitu saya Razman Arif Nasution dan saudara Iklima atau Putri Iklima Aprilia atau Iklima Hakim. Apakah saya terkejut? Tidak. Kenapa saya tidak terkejut? Karena saya sudah menduga something wrong. Tapi biarlah itu berproses. Dan saya hanya katakan bahwa insya Allah tim saya sedang bekerja menelaah kasus ini, mendalami proses ini, dan saya hanya berharap dan yakin
bahkan hakul yakin, Pak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Kapolri terutama, pasti belajar banyak. Kita ini semua, bukan saja Pak Kapolri, belajar banyak dari kasus Verdi Sambo, dari Teddy Minahasa. Dan muaranya adalah bahwa penegak hukum jangan melanggar hukum. Saya percaya kasus Verdi, Teddy Minahasa, dan lain-lain itu menjadi pembelajaran buat kita semua, betapa polisi atau penegak hukum dalam institusi Polri tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power atau abuse of authority. Kita akan uji apakah Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 dengan pasal-pasal bahwa seorang lawyer tidak dapat dituntut di muka atau di luar pengadilan. Putusan dari Mahkamah Konstitusi juga bahwa seorang lawyer atau pengacara tidak identik dengan kliennya. Apalagi ada surat pernyataan, surat kuasa. Itu semua sedang kita ramu. Apakah saya menyalahkan Polri, institusi? Tidak. Oknumnya nanti saya akan ungkap satu persatu. Jadi teman-teman media semua sabar. Saya sedang dalami dan kita sedang kaji ulang untuk melakukan apa dan seperti apa. Apakah saya menghargai proses ini? Saya hargai, karena ini proses penegakan hukum. Tapi hukum harus tegak lurus, on the track. Tidak boleh belok-belok. Saya senang sekali kasus ini sudah viral, biar mata semua tertuju. Apakah masih perlu lawyer di negara ini atau tidak? Nanti kita uji. Apakah lawyer punya imunitas atau tidak? Nanti kita uji. Apakah orang yang mencetting orang dengan bahasa-bahasa yang nanti akan saya ungkap boleh? Apakah orang yang ngomong di A, B, C belakangan jadi lain? Boleh. Apakah orang yang menandatangani kuasa sudah jelas tertulis ada dugaan pelecehan, lalu kemudian mengaku tidak ada tanda tangan, saya tantang untuk uji lab, tidak dilakukan? Boleh. Kita uji semuanya. Saya akan terbuka secara mata telanjang. Tapi saya insya Allah tidak gentar. Dan justru ini akan menjadi berita viral dan hangat untuk Indonesia. Barangkali itu pengantar saya. Saya percaya untuk menjadi besar perlu tantangan yang besar. Nelson Mandela ditahan 26 tahun, bahkan dikencingi dalam penjara, keluar menjadi presiden, dan orang yang mengencingi kepalanya dia undang untuk menghadiri pelantikan dia sebagai presiden di Afrika Selatan. Dr. Anwar Ibrahim, mantan wakil Perdana Menteri Malaysia, masuk penjara dituduh melakukan sodomi. Saya waktu itu masih belajar master, saya pengagum beliau, 25 tahun di penjara menjadi Perdana Menteri. Tentulah saya tidak akan menjadi presiden, itu pun Allah ya, mana tahu takdir ya. Tapi saya katakan menjadi besar tidak mudah. Dan tetapi ingat, kejahatan yang terselubung pasti akan terungkap. Filosofi hidup dalam dunia hukum jelas, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Barangkali itu saya tidak menuduh siapapun, nanti pada waktunya saya akan ungkap. Masih panjang proses ini, dan ini akan menjadi pembelajaran seluruh masyarakat Indonesia, mahasiswa, lawyer, yang senior, junior, yang sudah paham hukum. Saya harapkan mendalami kasus ini.
Karena ini akan sangat berbahaya kalau sampai seorang pengacara menjalankan tugasnya dalam rentang waktu kuasanya bisa menjadi tersangka. Barangkali demi kebaikan bangsa saya akan menjadi test case. Monggo kita uji secara baik. Dan siapapun yang menyalahgunakan kewenangan harus disingkirkan dari penegakan hukum. Demikian, terima kasih. Mohon doa restu. Dan satu lagi, laporan saya terhadap Denis Caryesta, dugaan pencemaran nama baik dan fitnah di Polda Sumatera Utara sudah naik sidik. Salah seorang penyidik menghubungi saya, dan ada sesuatu dan nanti akan saya ungkap. Jangan coba-coba halang-halangi, karena dia datang ke rumah saya buat papan bunga, menuduh saya datang ke rumah saya. Saya nggak tahu dia siapa. Buat Instagram dia. Itu harus segera tersangka dan boleh kita uji. Barangkali itu, terima kasih, dan insya Allah kita akan lihat ke depan seperti apa. Semoga hukum tegak lurus untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.